Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa jawab salamnya. Apa karena snacknya sudah masuk ke perut? Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Yang saya hormati dan muliakan, ini beliau tadi nyebut guru, sebetulnya saya berguru sama beliau, Ustaz Budi Santoso, yang alhamdulillah pada kesempatan siang, pagi menjelang siang ini bisa bersilaturahim ke sebuah tempat yang betul-betul sesuai dengan namanya. Tempat yang dinamai dengan Yayasan Nurul Qalbi. Karena di tempat ini saya lihat orang-orang yang hadir di sini itu bukan hanya terlihat cahayanya dari wajahnya, tapi juga terlihat cahaya dari hati. Tentunya yang saya hormati dan muliakan serta banggakan, ini pemantik hidayah Allah untuk saya, orang-orang yang duduk di hadapan saya, serta tentunya orang-orang yang hadir melalui Zoom meeting, pemantik hidayah bagi kami yang hadir di sini, orang-orang yang saleh, yang mampu membaca Al-Quran tanpa harus melihat huruf Arab, yang membaca Al-Quran tanpa harus juga melafalkannya dengan tentunya tergesa-gesa sama dengan kami, yang membaca Al-Quran yang penuh dengan kekhusyuan dibandingkan kami. Ini adalah orang-orang pilihan Allah yang hadir di tengah-tengah saya, dan saya sangat bahagia bisa hadir di sini. Bayangkan, beberapa hari ini saya berdoa kepada Allah, ya Allah, saya ingin memperkuat keimanan, ingin mendapatkan hidayah supaya kuat keimanan saya. Tempatkanlah saya dan tunjukkanlah saya ke tempat yang membuat keimanan itu bertambah. Hari ini dijabah doa saya, bertemu dengan Abah Abbas yang memiliki cerita yang luar biasa, bertemu dengan Abah Nur Jaman yang tidak tergerus dengan zaman. Iya. Bertemu dengan yang lainnya yang motivasi, serta tentunya kalam-kalam atau kalam-kalam Allah yang ada dalam hati teman-teman itu bukan lagi kalam yang terucap, tapi kalam yang tersirat, yang bisa terlihat membawa hidayah bagi saya. Ini guru-guru saya semua yang saya banggakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan bagi guru-guru semua, para pengajar Al-Quran Nurul Qalbi yang hadir pada kesempatan siang hari ini, baik offline maupun online. Menyapa juga Nurul Qalbi yang ada di seluruh Indonesia, walaupun belum keseluruhan, mudah-mudahan. Tadi PR bagi saya mencarikan juga siapa yang mau mendorong. Iya, mendorong untuk lahirnya Nurul Qalbi lainnya di tempat-tempat yang lain. Betulan saya sebetulnya sedikit tahadduts binikmah, ditantang oleh teman saya. Beliau founder sekaligus CEO Rumah Sakit Umi Bogor. Beliau memiliki sekitar 40 hampir 50 rumah tahfidz. Mungkin nanti kita bisa silaturahmikan dengan beliau. Mudah-mudahan nanti bisa membantu Nurul Qalbi untuk mengembangkan cahaya-cahaya Qur'annya ke seluruh Indonesia. Amin. Tentunya yang saya hormati dan banggakan juga yang hadir di sini, para pengasuh Nurul Qalbi, Yayasan Nurul Qalbi. Baik itu mohon maaf yang tentunya muda maupun yang sepuh. Mudah-mudahan Allah mengistiqomahkan kita untuk berada di jalan yang luar biasa ini dan mengikhlaskan niatan-niatan kita untuk berkhidmah dan mengabdi kepada yayasan yang insya Allah diberkahi oleh Allah ini.
Pada kesempatan siang hari ini sebetulnya saya malu untuk share. Kenapa? Saya malu untuk memberikan tadi yang disebut dengan mau'izah hasanah. Kenapa? Karena tentunya mau'izah hasanah itu sendiri saya dapatkan dari guru-guru semua yang hadir di sini. Kalam-kalam Allah dan hikmah-hikmah yang Allah turunkan, begitu saya naik ke lantai 3, saya melihat begitu curamnya lantai 3. Begitu curamnya lantai 3, saya bertanya ke Ustadz Budi, ini semuanya naik ke sini? Naik, Masya Allah. Ini luar biasa. Walaupun pegangan tapi tetap saja. Saya saja masih ngitung-ngitung, memprediksikan langkah keberapa ya. Tapi teman-teman di sini luar biasa. Makanya kalau ditanya apakah mau memberikan mau'izah hasanah, wah saya bilang berat ini. Tapi kita sharing saja. Apa yang ada dalam diri saya, sedikit atau setitik keilmuan yang Allah titipkan ke saya, mudah-mudahan bisa dijadikan hikmah bagi kehidupan kita bersama. Amin. Ya, ngomongin masalah kurban, PR kedua saya tadi disampaikan oleh Ustaz Budi. Ini bukan ceramah ngomongin PR. Ya. Sebetulnya saya tadi subuh kajian di Istiqlal. Pada di Istiqlal tadi ada sedikit pertemuan jam 8, pulang ke rumah, kemudian baru ke sini tadi jam 9:30. Makanya saya minta kalau misalkan mudah-mudahan rezeki kita, kalau ada PDF-nya atau ada printan proposalnya, kirim ke saya sekarang, karena insya Allah setelah dari sini saya langsung ke Istiqlal kembali. Nah, mudah-mudahan ya kalau tidak ada sapi Prabowo gitu kan. Iya. Jadi saya kebetulan itu meminta teman saya untuk menyiapkan sapi 30. Iya. Saya bilang siapkan sapi 30, bisa enggak? Kata dia sangat bisa. Saya bilang buktikan. Dibuktikan. Akhirnya dia kapok. Kenapa? Karena saya suruh bikin sapinya itu berbaris dengan kata siap gerak. Dia nggak bisa menyiapkan sapi ternyata. Bukan menyiapkan sapi untuk kurban, tapi menyiapkan sapi untuk disiapkan supaya baris sapi tersebut. Iya, tantangan yang berat kata dia. Baru kali ini saya digojlok. Baru kali ini saya dibully suruh nyiapin sapi. Kata dia, kena prank ya. Makanya itu saya bilang, kalau misalkan kita di dalam kehidupan dunia ini menjalani kehidupan dengan terlalu serius, kadangkala tadi itu yang kita dapatkan hal-hal yang serius terus. Agama itu kan lembut, lunak, rafiqun. Agama itu mudah untuk dicerna. Maka di dalam beragama pun adalah sedikit-sedikit seperti yang Abah Abbas tadi sampaikan gitu kan, candaan-candaan supaya membuat diri kita itu lebih enak mencerna, lebih mampu untuk dan mudah mengamalkan agama. Tapi bukan agama itu dijadikan olok-olok, tidak. Maka kembali lagi bahwa PR sudah saya sampaikan tadi jawabannya. Segera proposal siang ini akan saya bawa ke sana. Saya langsung sampaikan ke ketua panitia, mau tidak mau jangan dapat buntutnya doang. Iya, suruh nyiapin sapi jangan juga, ini repot soalnya. Mudah-mudahan insya Allah ada jawaban, karena di Istiqlal itu hari Kamis ya penyembelihannya, biasanya jam 2 siang atau jam 1 siang itu sudah diambil. Nanti saya kabari lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya berbicara tentang rangkaian ibadah di bulan haji. Banyak sekali keutamaan yang bisa kita dapatkan. Terlebih bulan haji itu merupakan salah satu bulan yang masuk kepada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Jadi ada 4 bulan yang diharamkan oleh Allah. Pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu satu rangkaian. Dan satu lagi bulan itu sebelum bulan Sya'ban,
Bulan apa namanya? Rajab. Ashhurul Hurum ini dikenal pada zaman dulu merupakan bulan yang di dalamnya tidak boleh melakukan peperangan. Saking bulan ini dihormati. Itu pada kondisi jahiliyah. Pada kondisi Islam datang, Ashhurul Hurum ini dijadikan sebagai bulan untuk menimba pahala seluas-luasnya, sebanyak-banyak. Rajab sendiri disebutkan dengan Syahrullah, bulannya Allah. Begitupun misalkan Zulhijjah dan Muharram itu merupakan bulan-bulan yang di dalamnya banyak keutamaan. Zulhijjah sekarang kita ada di dalam. Ini sudah di tanggal berapa? Tanggal 6, 7, 8, 9, 10. Ngitung itu mah. Kalau misalkan tanggal 27 besok itu kita 10 Zulhijjah, sekarang tanggal berapa? Nah, berarti tanggal 6 kita di Zulhijjah. Maka kita akan menemukan, atau sekarang tanggal 7, kita akan menemukan 2 hari di sebelum Idul Adha, yang mana 2 hari tersebut disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan saum. Ada yang disebut dengan hari Tarawiyah, ada yang disebut dengan hari Arafah. Di tanggal 8 dan 9, apa sih filosofinya atau dasarnya kita berpuasa? Di tanggal 8 itu ada satu kejadian yang membuat seorang Nabi Allah kebingungan. Namanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau ini mendapatkan mimpi berkali-kali dari Allah untuk menyembelih anak. Kira-kira kalau kita disuruh nyembelih anak, siap tidak? Nggak bakalan siap. Atau misalkan dulu kejadian Nabi Ibrahim menyembelih anak laki-laki, kira-kira kita ada nggak di dunia ini? Pasti disembelih semua bapak kita, lahir sembelih. Ketika hari itu tiba, Tarawiyah itu tiba, Nabi Ibrahim kebingungan sampai 3 kali beliau bermimpi dengan kalimat yang sama. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim. Apa kalimahnya? Ufri binadrik. Bahasa kitanya, laksanakan nazar kamu. Apa nazar Nabi Ibrahim? Ketika beliau menjamu semua umat yang ada di sekitar beliau, beliau menyampaikan, jangankan menyembelih sapi, unta, kambing yang sebanyak ini. Nanti kalau saya punya anak, kalau Allah perintahkan buat nyembelih, saya sembelih tuh anak tersebut. Oh gitu. Iya, akhirnya Allah perintahkan Ibrahim, itu kamu nazar itu, tunaikan nazar kamu. Di tanggal 8 beliau bingung. Akhirnya datang lagi mimpi, berpikir lagi selama 2 hari. Di tanggal 9 beliau yakin bahwa mimpi itu dari Allah. Maka Allah menggambarkan kepada kita semua dalam satu surah yang disebut dengan surah As-Saffat. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika mereka berdua sudah berserah diri kepada Allah, mereka berdua sudah mengangkat harapannya hanya kepada Allah, Allah gantikan sembelihan itu dengan seekor domba. Makanya saya tadi banyak ngobrol dengan Ustadz Budi. Beliau mengatakan bahwa ada salah seorang guru di sini yang hidupnya itu penuh dengan ketawakalan. Bahkan beliau berbicara dengan saya bahwa hidup itu harus di-endorse oleh Allah. Bahasa kerennya di-endorse. Kalau bahasa sekarang mah testimoninya harus dari Allah. Ketika misalkan seseorang sudah berada dalam level hidup dia akan di-endorse oleh Allah, maka ketawakalan orang tersebut, Bapak Ibu, sudah masuk kepada fase taslim. Fase apa? Taslim.
Ini kira-kira ngantuk nggak nih ya? Saya nggak bisa ngebedain ngantuk apa enggaknya nih. Ngantuk semua. Fase taslim. Kenapa? Karena tawakal itu terbagi 3. Ada yang disebut dengan tawakal, ada yang disebut dengan taslim, ada yang disebut dengan tafwid. Ya. Tawakal, taslim, dan tafwid. Tawakal itu siapa? Kita. Bagaimana tawakal itu cirinya? Cirinya tawakal itu kayak kita misalkan bawa kendaraan, bawa motor, punya hewan, terus kemudian kita kunci dulu baru pasrahkan. Kunci dulu nih motornya sebelum ditinggalkan, hewannya diikat dulu gitu kan sebelum ditinggalkan. Itu namanya tawakal. Jadi kita kerja, setelah kerja pasrahkan, optimalkan kerja, itu tawakal. Jadi tawakal itu bukan pasrah aja nggak ngapa-ngapain, tidak. Kalau pasrah nggak ngapa-ngapain itu namanya males. Kalau pasrah nggak ngapa-ngapain itu namanya orang yang males-malesan. Tapi orang-orang yang hadir di sini ini luar biasa. Orang-orang yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Imam Ad-Darimi riwayatnya, orang-orang yang doanya diaminkan oleh 4.000 malaikat. Jadi jangan disangka hataman Quran itu tidak ada yang mengamin. Minimal disebut dengan Rahil al-Murtahil. Dalam hadis itu disebut Rahil al-Murtahil. Ketika dia berdoa, doa yang dia panjatkan bukan diaminkan oleh 20 orang, tapi 4.000 malaikat mengaminkan doanya. Selama majelis ini belum bubar, banyak-banyak berdoa. Yang pasti doanya jangan pengen banyak istri, repot. Ada di sini. Ada nggak? Iya. Ada yang buka kartu. Ada ya? Nggak apa-apa, ada. Kalau dikasih rezeki oleh Allah jangan ditolak. Iya. Nggak bisa ditolak itu. Iya. Selama majelis ini masih ada tidak bubar, walaupun misalkan mulut kita tidak mengucapkan kalimat, hati kita lah yang meminta kepada Allah. Karena majelis ini disebut oleh Rasulullah afdalul amal ar-rahil wal murtahil. Ketika ada para sahabat datang pada Rasulullah, sahabat itu bertanya, "Ma afdalul amal ya Rasulullah?" Beliau mengatakan ar-rahil wal murtahil. Ma huwa rahil wal murtahil? Huwa yakhtumul Qur'an minal awwali ila akhir. Rahil murtahil itu adalah orang yang kumpul untuk menghatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir. Maka yang dapat keutamaannya bukan yang di sini saja, yang ikut Zoom pun seluruh Indonesia yang hadir di ruang Zoom itu pun mendapatkan berkahnya. Kenapa? Masih nyambung. Kecuali kuotanya habis. Itu udah gak nyambung kuotanya. Makanya mumpung masih nyambung, banyak-banyak berdoa. Apapun yang disampaikan oleh kita kepada Allah diaminkan oleh 4.000 malaikat. Bayangkan coba, bisa gak kita ngumpulin 4.000 malaikat? Yang ada cuma 2 malaikat, malaikat Raqib Atid doang. Abah Abbas kemarin mau ketemu Munkar Nakir nggak jadi, belum waktunya. Harus ikut hataman dulu, biar doanya dikabulkan dan sehat terus. Yang pertama itu tawakal. Yang kedua tingkatannya adalah taslim. Apa itu taslim? Taslim itu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, meyakinkan bahwa hidup dia itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taslim? Bukan Taufik, bukan Ustadz Budi, tapi yang taslim ini adalah orang-orang hebat yang ada di depan saya. Tadi disebutkan bahwa yang datang ke sini ada yang jaraknya 2 jam, ada yang 3 jam, gitu kan?
Yang datang ke sini pun bisa jadi ada yang 6 jam, 7 jam plus nyasar. Bisa jadi. Udah biasa ya? Iya, bisa jadi. Makanya orang yang taslim itu adalah diibaratkan seperti orang atau seperti seorang bayi. Hati-hati. Bayi itu seperti apa? Kalau misalkan kita melihat bayi di dalam rahim seorang ibu, tanpa harus ngomong, hati saja yang ngomong, itu semuanya ada. Kenapa seorang ibu itu kadangkala kalau lagi hamil suka ngidam? Bayinya pengen seperti itu, dikit-dikit, gitu kan? Bayi itu pengen susu, nggak usah dia ngomong tapi masuk susu. Pengen duren, masuk duren. Ya kan? Semuanya masuk tanpa harus ngomong. Maka orang yang taslim itu hati-hati. Makanya hati-hati Ustadz Budi. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang mendoakan kita nih yang tidak baik. Ini adalah orang-orang yang dalam level taslim. Hidupnya dituntun oleh Allah, penyerahan hidupnya kepada Allah, dan kondisi hidupnya itu tidak pernah putus asa karena yakin Allah yang menuntun. Doa-doanya diijabah oleh Allah. Ada satu kisah, seorang sahabat Rasulullah bernama Abdullah ibnu Abbas. Beliau ini ada ya Pak Abbas ya? Tapi ini sahabatnya Pak Budi ini. Abdullah ibnu Abbas. Beliau masa mudanya didoakan oleh Rasul dengan kalimat Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wil. Sehingga kecerdasan beliau di dalam ilmu pengetahuan, di dalam faqih itu sangat tinggi. Di atas rata-rata. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau pernah mengalami kecapean sehingga di masa tuanya kehilangan penglihatan. Nasihat beliau kepada para muridnya adalah ketika kita menjalani kehidupan, kata beliau, jangan pernah kita merasa bahwa kita bisa mendapatkan kenikmatan dunia dari memandang dunia. Bisa jadi orang yang menikmati dunia adalah orang yang diangkat penglihatannya oleh Allah. Dengan cara apa? Kenikmatan dunia yang kalau misalkan dinikmati oleh mata itu semu. Semu dan capek. Bayangkan, Ustadz Agung, gitu kan, tiap hari scroll yang namanya WhatsApp, Facebook dan lain sebagainya, matanya capek. Nyambung ke pikiran, pikirannya capek. Dari pikiran nyambung ke hati, hatinya yang capek. Nah orang-orang yang sepertinya hatinya gak pernah capek, ketawa aja, senyum-senyum aja, nyender gitu. Tidak pernah capek. Makanya bisa jadi orang yang menikmati dunia itu adalah orang yang tidak melihat dunia. Orang yang melihat dunia itu capek. Lihat ayam, mau makan goreng ayam, bingung. Mau merek KFC, McD, ini capek dia mikir dulu mau makan yang mana, akhirnya nggak jadi makan. Iya kan? Mau minum, kadang-kadang milih-milih. Mau airnya merek Aqua, Fit atau apa namanya lemon dan sebagainya, milih, bingung. Lihat harganya juga gitu kan, akhirnya nggak jadi minum. Tapi tadi itu orang yang Allah berikan kenikmatan hidup, kebahagiaan di dalam menjalani kehidupan dunia, dia adalah bisa jadi orang-orang yang tidak melihat dunia. Makanya saya yakin bapak-bapak ini lebih bahagia dibandingkan saya. Saya yakin. Nyasar pun bapak-bapak bahagia aja. Bingung. Mau makan apapun bahagia saja. Kalau saya sudah mikir, ini gorengan lagi. Ya, ini wah, manis lagi. Itu.
Makanya Abdullah ibnu Abbas di masa akhir hayatnya beliau itu dalam kondisi kehilangan penglihatan dan menyampaikan itu. Maka kita semua tentunya dalam menjalani kehidupan, terlebih orang-orang hebat di sini, itu sudah dalam posisi taslim, penyerahan dirinya kepada Allah. Seperti bayi tadi, mau apapun ada, mau ini mau itu ada. Kadangkala tadi itu lawannya cuma satu, kesabaran. Kadang-kadang kurang sabar. Sampai Rasulullah SAW didatangi oleh sahabat yang lain yang ngeluh, bukan Abdullah ibnu Maktum. Satu riwayat dikatakan sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, berikanlah kepada Allah, kepada saya berikanlah Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya penglihatan saya kembali. Kata Rasulullah, silahkan dulu, sempurnakan dulu, salat 2 rakaat. Begitu salat, apa yang terjadi? Ini bahasa kitanya, penglihatan mau dikembalikan atau nanti memiliki mata yang bercahaya di akhirat. Pilihannya mata yang bercahaya tentunya. Dan ini adalah orang-orang yang tentunya mendapatkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Yang ketiga, tawakal itu atau kepasrahan diri itu ada yang disebut dengan tafwid. Tafwid itu diambil dari salah satu perilaku yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu, gitu kan, di dalam surah Thaha, beliau pernah di masa hidupnya dihadapkan kepada dilema hidup. Dilema hidupnya apa? Di belakang dikejar Fir'aun, di depan ketemu dengan Laut Merah. Mau ngelawan Fir'aun, bawa pasukannya, pasukan luar biasa, orang-orang yang sepuh semua. Kalau zaman sekarang di sini di kita tuh banyak pasukan berani mati takut lapar. Mau nyebrang ke laut, nggak bawa kapal, nggak bawa perahu. Akhirnya beliau bawa tongkatnya, kemudian tongkat tersebut beliau taruh di pesisir laut sambil mengatakan wa ufawwidu amri ilallah. Aku pasrahkan urusanku kepada Allah. Di situ Nabi Musa alaihissalam diriwayatkan oleh seorang ulama. Kita mengambil riwayat dari seorang ulama namanya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad. Beliau mengutip satu hadis yang diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat. Hadis tersebut berisi sebuah doa, yang mana doa itu diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam melalui malaikat Jibril. Doanya apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dibaca doa itu, dipukulkan tongkatnya ke karang, terbelah si lautan. Kalau bapak ibu mau mukul laut, baca doa itu, saya yakin tidak akan pecah. Karena beda. Apa yang beda? Tingkat kepasrahannya beda. Beliau sudah tafwid. Tapi doa itu bisa dipakai nggak? Sangat bisa. Bahkan kata Rasulullah, manishtaka, barang siapa yang berkeluh kesah di pagi hari dengan urusan dunianya, pasti dia punya masalah terhadap dunianya, kata Rasulullah. Itu sesuatu yang buruk dalam kehidupan manusia. Maka Rasulullah mengajarkan doa itu kepada para sahabat supaya bisa menjalani kehidupannya dengan lancar tanpa keluh kesah. Doa ini bisa diajarkan pada murid-murid kita. Kalimatnya pendek. Mau dicoba? Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah.
Sekali lagi ya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hafal? Insyaallah. Kalau belum hafal nanti contekannya dikasih aja. Nanti rekamannya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Gimana Pak Nurjaman? Masya Allah. Coba. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masya Allah. Bisa semua ya? Saya yakin bisa. Itu doa yang kalau kita pakai, menurut salah satu ulama sufi, beliau ini namanya Al-Jilli. Al-Jilli. Beliau mengatakan bahwa doa itu tidak pernah saya tinggalkan ba'da maktubah. Tidak pernah ditinggalkan setelah sholat. Bahkan setiap amalan Bapak Ibu sekalian yang kita ulang-ulang amalan tersebut menjadi kebiasaan-kebiasaan kita, itu akan menjadikan sesuatu atau melahirkan sesuatu yang membuat kita bahagia. Dalam konsep Islam, terlebih dalam konsep tasawuf, saya yakin bapak-bapak guru-guru semua tahu yang namanya wirid. Wirid atau wirid? Mewirid. Wirid itu bukan hanya baca sekian puluh ribu kali, tidak. Wirid itu bukan hanya misalkan baca sholawat sekian ratus ribu kali, tidak. Tapi membiasakan amalan-amalan soleh, membiasakan doa-doa yang baik. Maka ketika orang sudah mulai membiasakan dirinya untuk berwirid, dia akan menemukan yang namanya warid. Wirid itu melahirkan warid. Apa itu warid? Warid itu keajaiban kecil. Makanya kalau zaman dahulu kita pernah mendengar ulama-ulama dahulu baca Bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas air. Itu keajaiban kecil misalkan. Atau misalkan Bismillahirrahmanirrahim karena sudah menjadi wirid. Misalkan karena sudah menjadi wirid maka lahir keajaiban kecil. Contoh misalkan ada seorang profesor dari Surabaya bisa sembuh dari kankernya karena dicolek-colek sama Pak Nurjaman. Itu keajaiban kecil. Dan itu lahir bukan karena kemampuan kita. Itu lahir bukan karena kebisaan kita. Tapi itu lahir karena pertolongan Allah, yang mana pertolongan Allah tersebut bisa diakibatkan oleh pembiasaan kita dalam beramal soleh yang disebut wirid tadi. Bisa jadi wiridan Pak Nurjaman itu berbeda dengan yang lain. Sebelum tidur misalkan bisa jadi beliau meminta maaf gitu, memaafkan orang-orang di kehidupan dia di pagi itu. Bisa jadi mendoakan orang tua setiap harinya, dan bisa jadi amalan-amalan yang lain dirutinkan dan bisa melahirkan warid. Pukul 11. Oh, sampai pukul berapa saya ini? Ini belum sampai ke Arafah ini. Baru mukadimah ini. Baru mukadimah ini. Masya Allah. Sudah ya sampai pukul 11 aja ya? Lanjut. Aduh. Belum selesai ya? Ini belum ke kurban, belum ke Arafah, baru sampai di situ. Makanya saya tadi tuh bingung, Ustaz Budi. Saya mau ngomong apa ini? Begitu sampai ke sini yang saya omongin ini para ulama-ulama semua. Sedangkan saya kan ubaru gitu kan. Iya, dari segi umur kan ulama semua terlihat putih-putih semua. Kalau saya kan baru masih hitam-hitam rambutnya. Nah,
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam menjalani kehidupan itu kondisi kita seperti itu. Tafwid. Ada yang diajarkan oleh Allah langsung kepada nabinya, ada yang melalui ulama musalsalnya atau garis-garisnya, dan tentunya ada yang sifatnya warid tadi. Maka bersyukur kita bisa bertemu di sini ngobrolin banyak hal. Walaupun waktunya terbatas. Makanya kemarin tuh mohon maaf tahadus binimah Ustaz Budi. Saya 2 malam yang lalu itu ngisi juga kajian. Kajian di SDIT Nur Fatahila, guru-guru semua. Nah, saya bilang kalau kajian hati-hati, jangan deket tembok. Kenapa? Karena saya pernah ceramah. Saya menjelaskan tentang azab neraka. Semuanya nangis, sampai yang nyender pun keluar air. Yang lain keluar air dari mata, yang ini dari mulut. Kalau keluar air dari mulut udah beda itu, baunya juga beda itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu wirid yang diajarkan oleh orang tua kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Zulhijjah ini adalah saum, yaitu berpuasa. Berpuasa di tanggal berapa? Tadi itu ulama ada yang berpendapat puasa cukup di tanggal 9 Arafah. Ada juga yang mengatakan untuk menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam, kita juga puasa di tanggal 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah itu disebutnya puasa tarawiyah, dan 9 Zulhijjah disebutnya dengan puasa Arafah. Siapa yang berpuasa? Yang berpuasa tentunya orang yang tidak wukuf. Orang yang wukuf boleh puasa tidak? Diutamakan tidak usah puasa. Kenapa? Karena dia sedang di sebuah tempat makbul, tempat yang Allah turun di tengah-tengah mereka. Ada satu masa, satu waktu Allah melihat orang-orang di padang Arafah tersebut dengan pandangan rahmatnya, di mana pengampunan Allah turun ke tengah-tengah mereka. Maka ketika tahun yang lalu saya wukuf di padang Arafah, begitu matahari tenggelam semuanya menangis. Kenapa? Karena takut doanya belum diijabah pada hari itu, dan belum tentu tahun depan bisa wukuf kembali. Nangis semua. Dan kita yang tidak berangkat ke sana itu disarankan untuk puasa. Puasa Arafah itu merupakan salah satu puasa yang mendapatkan keutamaan menurut Rasulullah. Salah satu keutamaannya adalah diampuni dosa sebelumnya dan dosa sesudah tahun itu. Maka kalau kita puasanya puasa yang betul-betul dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, penuh juga memenuhi rukun syaratnya, tidak membuat puasa itu hilang pahalanya, maka insya Allah keutamaannya akan datang di tengah-tengah kita. Dan saya yakin di sini insya Allah puasa semua ya. Amin. Insya Allah kita niatkan. Amin. Insya Allah kita niatkan puasa supaya kita mendapatkan keutamaan Arafah. Kita pun juga niatkan puasa supaya Allah mencatat amaliyah baik kita. Dan juga kita niatkan puasa supaya kita mendapatkan kehidupan bahagia. Jangan diniatkan puasa karena beras mahal. Kenapa puasa? Minyak goreng naik, beras naik. Naik kemana? Kan nggak naik di situ aja. Siapa bilang naik? Puasa Arafah yang malamnya disambungkan dengan malam takbir Idul Adha merupakan satu rangkaian yang kalau bisa kita laksanakan itu lebih bagus. Kenapa? Karena takbir itu sendiri menandakan kepada kita semua bagaimana kita mengagungkan asma Allah
Bagaimana kita juga mengagungkan syiar-syiar Allah. Dalam surah Al-Hajj Allah menjelaskan kepada kita semua, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub." Orang-orang yang mampu mengagungkan syiar-syiar Allah, bukan hanya jasadnya yang takwa, tapi Allah kunci hatinya supaya tambah takwa. Makanya bersyukur kita diberikan kesempatan masih untuk melaksanakan puasa Arafah, takbiran, tambah lagi nanti ada kurban. Kira-kira sampai jam berapa ya? Ya? Oh baik. 11:04. Karena saya takut disebut orang zolim. Kenapa? Karena kalau sudah melihat orang bolak-balik duduk, nah itu repot. Duduknya kaki udah selonjoran, yang kiri ganti kanan, udah kesemutan 2 kali. Takutnya ini Ustadz lama banget zolim nih. Sama aja ya? Iya, tahu aja. Ada peristiwa besar di dalam Idul Adha yang membuat peradaban dunia berubah, yang disebut dengan kurban. Kenapa ini membuat peradaban dunia berubah? Pertama, kurban itu adalah ibadah yang paling tua. Ibadah yang paling tua yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Watlu 'alaihim naba abnai Adama id qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar." Bacakan Muhammad satu kisah, kata Allah, di mana kisah tersebut melibatkan 2 orang anak Adam, namanya Qabil dan Habil. Mereka itu dinikahkan oleh Allah dengan silang. Yang satu kurbannya diterima, yang satu tidak diterima. Yang satu besar, yang satu kecil, kurus. Bayangkan kalau misalkan perintah itu tetap dijalankan, bingung kita. Mau ngapain harus beli kambing, kurbanin lagi. Peradaban manusia dirubah oleh kurban. Begitupun ketika diperintahkan Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, berubah peradaban tersebut, sehingga membuat kita manusia eksis di dunia ini menjadi khalifatul fil ardh, yang mana kehidupan kita itu tentunya hanya ngurusin dunia, menjaga dunia, nggak ada misalkan dari kita anak laki-laki yang dikurbankan. Maka karena kurban ini merubah peradaban manusia, kurban pun harus mampu juga terlibat di dalam masalah sosial. Ada keterlibatan kurban dengan sosial dan kepedulian sosial. Daging kurban tersebut itu kan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak. Orang-orang yang berhak menerima kurban berbeda dengan yang berhak menerima zakat. Kalau zakat itu ada 8 asnaf. Kalau kurban ketika disembelih di situ semuanya kebagian. Mau itu yang rumahnya mengkilap, mobilnya misalkan juga terlihat mengkilap, rumahnya tingkat, mobil mengkilat, istri 4 dapat jatah. Udah wow aja kalau istri. Saya pikir pas mobil mengkilat wow gitu. Yang ditunggu istri 4 ternyata. Semangat. Dapat. Yang muslim maupun tidak muslim dapat juga. Makanya kepedulian sosial dalam kurban itu sangat-sangat luas nilai. Orang yang berkurban itu berarti orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Kalau dalam surah Al-Maidah tadi, idz qarraba qurbanan, ketika mereka ingin mendekat dengan Allah dengan seekor kurban, maka mereka adalah orang-orang yang berkesempatan bukan hanya dekat dengan Allah, tapi kalau misalkan kita baca kitab Zuratun Nasihin, di sana dikatakan orang yang berkurban
ketika di Siratal Mustaqim dia akan menaiki kurbannya, dan kurban tersebut akan membawa dia kalbarkil khatif, seperti kilat yang menyambar. Bayangkan, kilat yang menyambar itu bagi kami, mohon maaf, itu tidak bisa terlihat. Cetes aja giliran kilat yang menyambar, begitu dengan warnanya yang mengagetkan, gitu kan? Kita langsung kaget. Di sana ada seperti itu, yaitu orang-orang yang berkurban. Makanya orang yang berkurban itu juga akan mendapatkan doa dari malaikat. Malaikat yang mana yang akan mendoakan? Malaikat-malaikat rahmat Allah yang mereka diciptakan oleh Allah untuk mendoakan. Setiap bulu yang tumbuh dari binatang kurban dijadikan oleh Allah malaikat dan memintakan ampun kepada si pekurban tersebut. Setiap tetesan darah yang dialirkan oleh hewan kurban itu pun akan dijadikan malaikat untuk memintakan ampun orang tersebut. Maka dianjurkan oleh Rasulullah SAW, beliau berkurban dengan 3 kambing. Beliau mengatakan ini adalah kurban dari aku, ini adalah kurban dari keluargaku, dan ini adalah kurban dari umatku. Bayangkan. Maka kita kalau mau niat berkurban, walaupun menurut ulama fikih misalkan kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, tapi Imam Malik mengatakan boleh 1 kambing dikurbankan untuk 1 keluarga. Kurban dari siapa? Kurban dari Bapak Nurjaman. Walaupun diniatkan ini adalah kurban untuk keluarga Bapak Nurjaman, tapi bukan perasaan kurban atau kurban perasaan. Itu misal. Maka kembali lagi bahwa Rasulullah SAW mengecam bagi kita semua yang memiliki kemampuan berkurban tapi tidak mau berkurban. Dalam sebuah riwayat dikatakan fala yaqrabanna musallana, jangan dekatkan dirimu dengan musolah kami ketika kamu mampu berkurban tapi tidak mau menyembelih. Bersyukur kita kepada Allah, kondisi di negara kita ini aman, dan insya Allah kurban tahun ini banyak, mudah-mudahan sampai ke sini. Amin. Mudah-mudahan sampai ke rumah kita. Amin. Bukan kurban perasaan aja, tapi daging kurban juga sampai. Nah, terakhir ingin saya sampaikan sebuah kutipan dari seorang ulama bernama Abdul Karim. Beliau ini murid dari seorang ulama besar, Ibnu Arabi. Ini berkaitan dengan kurban. Beliau itu menyampaikan kepada kita, baik yang berkurban maupun yang belum sempat berkurban atau tidak mau berkurban. Karena pada dasarnya untuk berdekatan dengan siapapun itu membutuhkan sesuatu yang harus dikorbankan. Kita datang dari rumah ke sini itu pun mengorbankan bukan hanya waktu tapi juga biaya, tenaga. Untuk dekat dengan Allah kita pun harus banyak berkurban. Kurbankan waktu kita, kurbankan diri kita untuk dekat dengan Allah, sebagaimana janji kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka itu kita tunaikan dan insya Allah kita pun tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan ada tanya jawab nggak? Ada ya. Kalau nggak saya yang nanya. Baik. Sebelum saya tutup, silakan jika ada pertanyaan. Wah, langsung. Ini 1 orang 5 pertanyaan katanya. Monggo silakan. Namanya jangan lupa nama. Mbak, siapa? Nah, itu ada perintah. Sebentar. Bentar, Pak. Nanti 1 di sini sama di Zoom 1 ya. Masih kesempatan 3 aja. Pak, sebut nama dari yang berapa, Pak? Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama
saya Sunoto. Yang ingin Ana bertanyakan mengenai hak pembagian daging kurban. Tadi Ustaz jelaskan bahwa untuk kurban itu semua kebagian, termasuk yang non muslim juga kebagian. Nah, kemarin saya mendengar penjelasan daripada Gus Wafid bahwasanya untuk yang non muslim boleh mendapatkan daging kurban, tapi syaratnya dia adalah zimmi. Nah, untuk disebut zimmi itu juga ada persyaratannya. Persyaratannya adalah yang mana non muslim ini rumahnya tidak lebih baik daripada kaum muslimin. Nah, itu bagaimana Ustaz untuk penjelasannya? Syukran jazakallah. Silakan yang ada kena dijum titik Mas. Ya, silahkan yang di Zoom NQ8A. Mas Harun, silahkan. Lagi open mic ya, coba. Ya, silahkan NQ8A. Silakan. Ya. Yang NQ21 dulu. NQ21 silahkan Pak Darwan. Oh, Demokrat kok. Nanti 121 berapa? Banyumas. Berarti Mas. NQ21 Bayu Mas. Ya, silahkan. Suaranya Mas Harun tidak kedengaran ya. NQ8A sudah open mic tapi nggak kedengaran. Yeah. Baik. Ya, pertanyaannya menarik dan mendalam. Mantap ini pertanyaan. Ya, tentunya memang kalau misalkan kita melihat dari kacamata fikih sosial terkait masalah pembagian daging kurban tadi, kenapa semuanya itu mendapatkan bagian daging kurban? Karena tadi itu kita berpijak kepada wa may yu'azzim sya'airallahi fa innahu min taqwal qulub. Hal ini untuk menjadi syiar agama Allah yang kita syiarkan kepada mereka. Tujuannya adalah orang-orang yang ada di sekitar kita mengetahui betul bahwa ajaran agama ini adalah rahmah. Nah, adapun misalkan klasifikasi siapa saja yang mendapatkan daging kurban, memang kembali lagi semuanya itu mendapatkan. Ada prioritas juga yang mendapatkannya, tentunya fakir miskin itu mendapatkan paling utama tentunya. Itu sudah paling utama. Kemudian juga misalkan ada orang-orang di sekitar kita, tetangga kita yang misalkan dia ya orang yang hidupnya lebih dari berkecukupan juga mendapatkan juga. Sedangkan memang untuk fakir miskin, untuk orang non muslim itu memang ada ikhtilaf di dalamnya, ada perbedaan pendapat di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwa harus zimmi dulu, kemudian bukan zimmi dulu, dia memang orang yang ada di sekitar kita yang non muslim yang hidupnya berdampingan dengan kita, kemudian juga tidak ada persyaratan dia itu misalkan orang yang di bawah kita kehidupannya ataupun misalkan tingkat ekonominya. Itu untuk pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua pun ada yang mensyaratkan seperti itu. Kenapa? Karena melihat dari kondisi umat Islam yang ada di kita. Tapi kalau misalkan melihat kondisi umat Islam yang ada di Timur Tengah, baik itu misalkan di Saudi, misalkan di Uni Emirat, yang paling miskin itu ya orang non muslim. Iya, betul. Ya, paling miskin orang non muslim gitu kan. Makanya tadi itu ada dua pendapat. Mana yang harus kita ambil dari dua pendapat itu? Saya tadi ya sedikit memang ada sedikit miss di dalam menyampaikan hal tersebut karena tidak saya jelaskan secara rinci. Tapi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Suyoto ya, Sunoto terkait pendapat dari Gus Muwafiq tadi.
Ya, masalah orang yang menerima kurban bahwa orang yang zimmi dan kondisinya di bawah kita. Tapi pada hakikatnya bahwa kalau kita melihat kepada fikih sosial kurban, semuanya bisa mendapatkan, yaitu orang Islam maupun non Muslim. Seperti itu ya. Ada Mas ini. Ada? Monggo. Mic-nya mana dong? Mic. Ya. Ya, selanjutnya cek 1. Ini terhubung via telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Apa suaranya kedengaran, Ustaz? Kedengaran. Kedengaran, ya. Iya. Ini ada anak harus berbuat ada jamaah lah. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Budiarto dari NG 8A. Mau bertanya. Ini ngomong aja. Saya itu pernah berkorban berupa kambing, tetapi saya itu dapat dikasih sama orang non Muslim, tapi saya dikasih. Nah itu bagaimana saya itu hukumnya korban atau orang lain yang berkorban itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu-satu ya. Ya. Korban kasihan atau kasihan berkorban. Ada sebuah perusahaan, ini yang menarik ya. Perusahaan itu sering berkurban di Masjid Istiqlal itu bukan 1, 2, tapi dia itu berkurban kadangkala itu sampai 15 ekor sapi. Masya Allah, subhanallah. Kadangkala dia itu berkurban sampai 20 kambing. Pimpinan perusahaan ini non Muslim. Non Muslim. Ya. Kita di Istiqlal itu membuat sebuah muzakarah terkait masalah itu. Bagaimana hukumnya orang-orang yang berkurban tersebut? Ya, orang Muslim kan nggak punya, bukan termasuk agama kita. Mereka itu menghibahkan atau menghadiahkan hewan itu untuk kita. Sama halnya, mohon maaf, ini yang lebih spesifik. Gereja katedral itu ngasih sapi ke Istiqlal buat dikurbankan. Gereja. Kalau nggak percaya bisa fotoin ya. Sapi dari gereja. Itu sapinya bukan 100-200 kilo. Kadang-kadang di atas 300 kilo, besar sapinya. Pertanyaannya, ketika di Istiqlal dipotong atas nama siapa? Nggak mungkin dipotong atas nama pastor kan? Ya, akhirnya di Istiqlal itu ditanya siapa yang belum berkurban, si A, si B, si C. Udah sini kumpulin namanya. Ini kurban atas nama si A, si B, si C. Sah nggak? Sah. Karena itu adalah hadiah, berupa hadiah. Sapi hadiah ke masjid. Masjid mengelola sapi tersebut, menjadikannya sebagai sapi kurban yang diniatkan kurbannya untuk si A, si B, si C sampai 7 orang. Sama kasusnya dengan ini, dikasih kambing oleh orang non Muslim. Kemudian ini kurban atas nama saya, sah nggak? Sah. Sampai nggak ke saya pahalanya? Sampai. Bagaimana kalau orang non Muslim? Sampai nggak? Sampai balasannya di dunia. Tapi di akhirat tidak akan ketemu. Karena kunci dari masuknya seseorang ke surga itu cuma satu. Allah sudah kasih tahu tuh kuncinya tuh. La ilaha illallah. Itu kuncinya. Kalau misalkan dia tidak la ilaha illallah, tidak akan masuk apa? Itu kuncinya. Makanya kalau ditanya sah nggak daging kurbannya atas nama orang tersebut, sah. Apalagi kurbannya itu
ya dimakan aja gitu, bagi-bagi, insya Allah. Itu adalah sesuatu atau itu adalah hadiah yang diniatkan oleh kita untuk kurban atas nama diri kita. Seperti itu. Oke. Ya, di online satu lagi ya, silakan NQ21. Ya, silakan NQ21 buat Mas Pak Darwan, Ya, silakan. terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan saya gini, puasa di tanggal 7 Dzulhijjah itu sah apa tidak? Soalnya kan kalau yang dianjurkan kan cuma tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Sementara kalau di Jawa ini dia kurang mantap kalau hanya 2 hari, dia sebenarnya 3 hari. Jadi tanggal 7, tanggal 8 dan tanggal 9 Dzulhijjah. Itu kira-kira puasanya sah apa enggak? Dan itu termasuk pelanggaran atau tidak? Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ini. Puasanya sah atau tidak? Seseorang itu diharamkan puasa itu hanya di beberapa waktu saja. Pertama, haram puasa kita itu di hari Idul Fitri. Idul Fitri itu haram. Yang kedua, kita haram berpuasa itu di hari Tasyrik, Idul Adha dan Tasyrik. Berarti cuma berapa hari itu dalam satu tahun? Hah? Tasyrik saja 3 hari, tambah Idul Adha 1 hari 4, ditambah Idul Fitri 5. Sisanya boleh nggak puasa? Boleh. Bahkan puasa yang paling bagus itu kata Rasulullah puasanya Nabi Daud. Tapi kalau puasa wisol, nggak pernah buka-buka, puasa terus, apalagi puasanya puasa mutih, ngeblek, saya nggak ngerti bahasa. Itu masih dalam ikhtilaf, tapi diperbolehkan. Kalau misalkan saya boleh nggak sih puasa dari tanggal 7, 8, 9, dari tanggal 1 pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tidak boleh puasa, haram. Jadi kalau tanggal 7 boleh. Sah nggak puasanya? Sah. Selama puasa diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sah puasa tersebut. Seperti itu. Dari sini satu lagi, Bapak. Satu lagi. Satu lagi dari sini. Ya, satu lagi yang di sini ya, silakan. Saya Ustaz, Masya Allah. Udah, yuk. bagaimana bagaimana Dari orang mana, Bu? Dari mana? Saya dari NG 11, Ibu Srianti. Oke, ya. Saya menanyakan, kan ada yang orang tuanya yang udah pada meninggal ya kan, anaknya belum diakikah. Katanya kalau mau korban, kalau sebelum diakikah katanya belum sah. Itu seperti apa Pak Ustadz? Kan nggak, waktu zaman dulu kan hidupnya orang tua kan susah, kan nggak bisa nanya ya saya udah diakikahin belum ya mak, gitu kan nggak bisa gitu. Terus seperti apa itu Ustadz? Kalau menjalankan korban belum diakikah itu sah apa tidak Ustadz? Terima kasih. Pertanyaannya dalam-dalam. Terkait masalah akikah, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa kullu bani Adam murtahinun bil akikah. Setiap anak Adam yang dilahirkan ke dunia ini itu tergadaikan dengan akikah. Maksudnya apa? Ketika dia lahir ke dunia ini, kepemilikannya itu belum sepenuhnya jadi milik orang tuanya, dan harus dibayarkan dengan 1 ekor kambing kalau untuk perempuan, 2 ekor kambing untuk laki-laki, sehingga gadaiannya itu terlepas. Tugas siapa itu? Tugas orang tua bagi yang mampu. Ketika orang tua tidak mampu gitu kan, saya sudah akikah atau belum ya, gitu kan, orang tua sudah wafat, kemudian kita mau berkurban nih, gimana caranya? Sah nggak sih kurban kita tanpa akikah terlebih dahulu? Kurban itu adalah milik perorangan, milik kita. Maka menurut pandangan para ulama, akikah itu bukan syarat sah kurban. Jadi orang boleh berkurban walaupun dia masih ragu sudah akikah atau belum.
Makanya walaupun di kita dikatakan oh harus akikah dulu baru kurban, tidak sah. Akikah itu dilaksanakannya di awal kelahiran, kurban itu dilaksanakannya di di sepanjang umur kita. Nah, kondisinya misalkan begini, orang tuanya cuman punya kambing satu, ini akikah dulu apa kurban dulu? Nah, kondisi seperti itu. Ya tentunya kalau misalkan kita naruh emas di Pegadaian, kalau ingin jadi milik kita diapain dulu? Tebus dulu, pakai akikah kalau kondisinya seperti itu. Tapi kalau kondisi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kurban itu atau akikah itu bukan jadi syarat dari kurban menurut pandangan ulama yang saya baca. Mungkin ada pandangan yang lain, ya bisa juga gitu kan, harus akikah dulu. Tapi kalau misalkan kita bingung nanya akikah atau belum, masa kita nanya ke kuburan, sedangkan kita udah mampu buat kurban nih, datang ke kuburan, mak saya udah akikah belum ya? Belum tentu emaknya di dalam itu lagi senang-senang. Bisa jadi ketemu malaikat lagi dicolek-colek sama malaikat. Oke, Sujaul Aqra, na'udzubillah min dzalik. Makanya kembali lagi, berkurban silahkan dilaksanakan kalau kita mampu. Niatkan kurban itu untuk diri kita karena berkahnya pasti akan datang kepada kita dan keluarga kita. Seperti itu ya. Ada lagi? Baik. Kalau mau bertanya lagi, saya di hari Kamis dan hari Ahad itu di Pro 4 RRI. Silakan kalau mau berinteraksi di Pro 4. Jangan ke RRI. Saya dari jam 5.15 sampai jam 6.45 atau jam 6.50. Masih punya radio nggak? Oh, alhamdulillah. Saya pikir nggak punya radio. Banyak. Streaming sekarang ya. 9,92,8 kalau nggak salah. Siap, baik. Nanti saya kirimkan ke Ustadz Budi ya flyer insyaallah. Mungkin itu dari saya. Wah, tadi sudah doa sama Abah Abbas, lebih makbul itu. Ya, baik kita doa saja dengan baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Tambah lagi Allah juga memberikan kepada kita rezeki yang luas. Memberikan juga hidayah seumur hidup kita tidak lepas dari diri kita. Kekuatan iman dan Islam selalu berada dalam diri kita sampai akhir hayat kita. Keluarga kita. Amin. Kita doakan suaminya Bunda juga cepat sehat, amin, bisa jalan. Siapa nama? Mbak Munanto ya. Mbak Munanto. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, amin, supaya bisa berkumpul lagi bersama kita. Nasallallahu ta'ala al-barakatal karamatal ma'unatal mu'jizatal bijahin sallallahu alaihi wasallam wa barakatul Qur'anil azim. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas kekurangan khilafan. Jika ada salah-salah kata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tentu yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita Ustaz Taufikur Rahman atas ilmu yang beliau sampaikan, ajarkan kepada kita. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu dan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tadi beliau sekaligus memimpin doa untuk kajian pada hari ini, mudah-mudahan Allah ijabah.